Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, pada kesempatan kali ini kita akan menginformasikan tentang implementasi kurikulum merdeka Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu jika Bapak Ibu di sekolahnya akan menerapkan kurikulum merdeka. Ada 10 panduan lengkap yang harus Bapak Ibu ketahui dan pahami jika ingin menerapkan kurikulum merdeka. Apa saja? Mari kita ikuti. Bapak Ibu sekalian, hampir sebagian besar sekolah sudah mendaftar diri dalam implementasi kurikulum merdeka seperti yang sudah dirilis oleh Kemendikbud. Dengan demikian maka konsekuensinya Bapak Ibu nanti tahun ajaran 2022-2023 maka Bapak Ibu akan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, dalam penerapan kurikulum merdeka ini memang ada banyak perbedaan mendasar Bapak Ibu dibandingkan dengan kurikulum yang sudah berlalu, sehingga Bapak Ibu harus berusaha untuk beradaptasi Bapak Ibu terhadap kurikulum merdeka ini. Nah, untuk itu, untuk bisa cepat beradaptasi, ada 10 panduan Bapak Ibu yang harus dimiliki, harus dipahami, harus dimengerti oleh Bapak Ibu jika ingin menerapkan kurikulum merdeka seutuhnya. Apa saja 10 panduan tersebut itu? Pertama Bapak Ibu harus memahami buku tanya jawab kurikulum merdeka. Jadi buku tanya jawab kurikulum merdeka ini sangat cocok digunakan dan merupakan narasi pertanyaan-pertanyaan seputar pelaksanaan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Ini secara umum Bapak Ibu bisa paham sekilas secara luas apa itu kurikulum merdeka. Bapak Ibu bisa mengunduhnya di link. Di linknya nanti kita bisa Bapak Ibu lihat di deskripsi Bapak Ibu. Yang kedua, struktur kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, struktur kurikulum merdeka dari berbagai jenjang dari SD sampai SMK telah diatur dalam peraturan Kemendikbud nomor 56/M/2022. Nah, peraturan ini wajib dipelajari oleh Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru, karena dalam peraturan ini membahas tentang alokasi waktu pembelajaran, mata pelajaran hingga linearitas guru di setiap jenjang pendidikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengunduhnya di link di deskripsi di bawah ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, capaian pembelajaran revisi 2022 ini. Jadi capaian pembelajaran ini menjadi unsur penting untuk dimiliki dan dipelajari secara mendalam Bapak Ibu, karena ini menyangkut materi-materi yang akan diperoleh, akan disampaikan dan harus dicapai oleh siswa di dalam kelas. Nah, capaian pembelajaran ini menjadi pemandu Bapak Ibu untuk membuat alur tujuan pembelajaran atau OTP yang selayaknya seperti silabus pada umumnya di kurikulum 2013 Bapak Ibu. Jadi capaian pembelajaran ini telah diatur oleh BSK AP Kemendikbud nomor 008/H/KR/2022 tentang capaian pembelajaran yang merupakan revisi dari aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Kepala Balitbang Kemendikbudristek nomor 028/H/KU/2021 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngunduh di link di deskripsi. Kemudian yang keempat, buku teks pelajaran kurikulum merdeka SD hingga SMA Bapak Ibu. Buku ini akan membantu Bapak Ibu sebagai pengajar dalam proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka. Buku teks pelajaran ini dapat digunakan sebagai sumber belajar sekaligus media belajar Bapak Ibu. Jadi buku teks pelajaran terdiri dari buku panduan guru dan buku panduan siswa. Silakan Bapak Ibu unduh di link berikut di bawah. Kemudian yang kelima, dimensi profil pelajar Pancasila. Jika Bapak Ibu mengenal penguatan pendidikan karakter di kurikulum 2013, maka sama halnya dengan dimensi kurikulum Pancasila pada kurikulum merdeka ini hanya yang membedakan yaitu fokus karakter peserta didik lebih dikhususkan pada dimensi 6 karakter profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi yang harus dilakukan oleh siswa sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
kemudian dimensi berkebenekaan global, dimensi gotong royong, dimensi mandiri, dimensi bernalar kritis, dan dimensi kreatif Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat linknya di deskripsi. Kemudian yang keenam, panduan dan modul ajar pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai upaya untuk memperkuat pendidikan karakter dengan dimensi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu, nah dalam kurikulum Merdeka ini akan dilakukan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diberi alokasi waktu khusus Bapak Ibu, yaitu antara 20% hingga 30% dari alokasi waktu pembelajaran di dalam kelas. Panduan ini akan sangat membantu Bapak Ibu yang ditugaskan sebagai koordinator proyek penguatan profil Pancasila di sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduhnya di link di bawah. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, kurikulum operasional sekolah. Mungkin Bapak Ibu yang masih asing mendengar KOS, kurikulum operasional sekolah ini akan agak bingung. Jadi sebenarnya KOS ini disamakan dengan pengganti KTSP Bapak Ibu di kurikulum 13 ya. Jadi kalau di KTSP ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, maka di kurikulum operasional sekolah ini menjadi langkah awal bagi sekolah yang akan menetapkan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Silakan bagaimana membuat kurikulum operasional sekolah ini, karena tentu akan melibatkan para guru. Bapak Ibu guru bisa mengunduhnya dan ini harus dipahami Bapak Ibu. Kemudian nomor 8, alur tujuan pembelajaran. Jadi setelah Bapak Ibu mempelajari menganalisis capaian pembelajaran, maka tahap berikutnya adalah Bapak Ibu harus membuat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi dari KIKD kemudian silabus kalau di kurikulum 2013 Bapak Ibu, tapi sifatnya agak berbeda ini Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu harus memahami bagaimana membuat alur tujuan pembelajaran, karena ATP ini, alur tujuan pembelajaran ini menjadi dasar dari pembuatan modul ajar Bapak Ibu. Jadi silahkan diunduh. Kemudian yang nomor 9 yaitu contoh-contoh modul ajar Bapak Ibu. Nah, modul ajar ini pengembangan dari RPP kalau udah di kurikulum 13 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus membuat modul ajar. Modul ajar ini realisasi atau penghijauan tahan dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduhnya, banyak contoh yang diberikan oleh Kemendikbud. Kemudian yang terakhir, panduan penilaian atau asesmen Bapak Ibu. Ini juga penting karena sangat berbeda Bapak Ibu dengan penilaian di kurikulum 2013. Asesmen atau penilaian menjadi tolok ukur keberhasilan belajar siswa Bapak Ibu, karena untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi dan kompetensi siswa, maka perlu asesmen ini. Jadi setidaknya ada 3 jenis asesmen atau penilaian yang harus Bapak Ibu lakukan dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, diantaranya adalah penilaian diagnostis, formatif, dan sumatif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk bisa lebih memahaminya, Bapak Ibu bisa mengunduh di link yang tersedia di deskripsi video ini. Demikianlah Bapak Ibu informasi 10 panduan yang wajib dipahami oleh Bapak Ibu jika ingin melaksanakan kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Silahkan di subscribe. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.